Rasio TV untuk Islam yang satu. Saya sebenarnya mau jelaskan tadabbur suratul Duha. Ya, suratul Duha karena ya belum lama ini ada viral di medsos ya yang mengatakan Nabi itu sesat. Bahkan sesatnya dari lahir katanya. Ini fenomena ini bukan hanya suatu yang biasa ya. Ini kalau dulu orang yang dengan tawadhu'nya, dengan rasa hormatnya kepada Nabi, walaupun baca ayat ini nggak berani mengatakan Rasulullah itu sesat. Tapi terkadang dengan kejahilan, dengan ketidakmengertian, kemudian baca dari YouTube misalnya, bisa saja orang bisa terkecoh dengan kalimat ini. Bahkan saya alami sendiri, saya dengar sendiri waktu Ustaz Husin ceramah di Sukabumi. Ustaz Husin ceramah di Sukabumi, Ustaz Husin tanya, Rasulullah sebelum jadi Nabi bagaimana? Kafir. Dijawab. Jamaah bilang begitu. Ada seorang jamaah bilang kafir, musyrik. La haula wala quwwata. Jadi hendaknya ya kita renungi sedikit surat Al-Duha ini, kebetulan dari Ustaz Husin juga. Jadi supaya kita tahu bagaimana memaknai firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita ya, memang Al-Qur'an ini mudah, tapi terkadang ada kalimat-kalimat yang mesti kita bertanya ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Suratul Duha ini merupakan surah ya, kalau dari segi turunnya kepada Nabi, ini surah yang ke-10 dari wahyu yang turun kepada Nabi. Ya, urutannya kalau kita baca dari kitab Ulumul Quran atau kalau sekarang dicari di Google juga bisa tahu urutan wahyu atau turunnya Al-Quran sesuai dengan urutannya. Yang pertama kita ketahui kan suratul Alaq ya. Kemudian suratul Qalam. Kemudian Al-Muzammil ketiga ya. Walaupun mungkin di sana ada yang diturunkan secara sempurna, ada yang tidak ya, seperti suratul Alaq diturunkan hanya 5 ayat terlebih dahulu. Ini segi urutannya aja ya. Kemudian Al-Muzammil ketiga tadi. Jadi Al-Qalam kedua, Al-Muzammil ketiga, keempat Al-Muddatsir, kelima Al-Fatihah, keenam Al-Lahab ya, tabbat yada Abi Lahab itu, Abi Lahab wa tab ya. Kemudian ketujuh At-Takwir, keenam Al-A'la, kedelapan Al-A'la, ke-9 Al-Lail, ke-10 Al-Fajr ya. Setelah yang ke-10 ini terjadi jeda ya, terjadi jeda, artinya nggak turun wahyu ya. Ada mufassir mengatakan ada 15 hari, ada yang sebagian lain menyatakan sampai 25 hari seperti itu. Ya, Rasulullah SAW yang sangat gembira dengan wahyu ini, sangat rindu akan wahyu, ketika nggak turun dia kan juga gelisah gitu. Apalagi kemudian diketahui oleh orang musyrik yang dekat dengan Nabi ya, artinya maksudnya masih lingkungan keluarga, yaitu istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, kemudian mencemooh Nabi. Tuh lihat, Muhammad sudah ditinggalkan oleh syaitannya katanya.
dianggap ayat Al-Quran ini ayat-ayat setan katanya. Ya, Muhammad sudah ditinggalkan oleh setannya. Akhirnya setelah itu ya, ada riwayat lain juga yang mengatakan ya, orang musyrik yang lain. Ya. Setelah itu turunlah ini surat Ad-Duha yang menyatakan bahwasanya sama sekali Rasulullah SAW tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini surah Makkiyah ya. Jadi kita baca pelan-pelan, jadi menunjukkan bagaimana dari keseluruhan ayat ini pun kita akan mengetahui bagaimana Rasulullah SAW selalu mendapatkan pemeliharaan dari Allah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala awali surah ini dengan sumpah ya, wadduha wal laili idza saja. Wadduha ya, kita ketahui wawunya ini waw qasam, huruf sumpah ya. Arti demi waktu duha. Ya, waktu duha artinya waktu kita ketahui matahari tinggi sepenggalan, satu tombak gitu. Arti kira-kira jam 7-an. Ketika cahayanya tidak menyengat, hangat, ya, cerah. Dan ini juga waktu di mana dimulainya aktivitas ya. Biasanya orang mulai bekerja pada saat ini. Kemudian walaili idza saja, dan demi malam ketika mulai hening. Ya, ini tadi kalau duha itu saatnya orang bekerja, di siang hari dimulai dengan waktu duha. Kalau malam merupakan tempatnya beristirahat, waktunya beristirahat. Kalau malam pada saat sudah tenang, sudah gelap gulita ya. Ini juga menggambarkan ya siklus, ada siang ada malam. Ini juga mengisyaratkan Rasulullah ya, walaupun mengalami ada jedah tidak turun wahyu, bukan berarti tidak turun ya, selanjutnya, tapi ini adalah merupakan bagian dari tadi seperti adanya malam dan siang, ada jeda, nanti juga ada turunnya wahyu. Sebab turunnya wahyu juga ya bukan kemauan Rasulullah SAW pengen turun wahyu, enggak, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril pun pernah ditanya, kok lama sekali tidak datang, tidak turun mendapatkan wahyu. Ini dijawab ya, ini firman Allah juga, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami ini enggak turun kecuali dengan perintah Allah. Jadi malaikat Jibril enggak semau-maunya turun kepada Nabi ya, seperti itu. Berikutnya setelah sumpah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak membencimu. Ya. Jadi apa yang dituduhkan oleh orang musyrik itu sama sekali tidak benar ya, bahwasanya Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Sama sekali tidak. Ini Allah Subhanahu wa taala diawali dengan sumpah. Allah menyatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguhnya akhirat itu lebih utama bagimu daripada al-ula, yakni dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu akan memberikan sesuatu kepada kamu yang membuat kamu ridha. Ya, ini ada penjelasan yang panjang, tapi langsung kita menuju kepada wa wajadaka dhallan fahada. Jadi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ini yang Allah nyatakan bahwasanya Allah sama sekali tidak meninggalkan engkau, diterangkan pada ayat berikutnya, dijelaskan. Jadi bukan saja sekarang nih, tapi sejak kamu masih kecil Allah tidak membiarkan engkau. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu Allah melindungi kamu? Jadi bagaimana kita ketahui Rasulullah SAW ketika dilahirkan orang tuanya
meninggal dunia pada saat Rasulullah SAW masih dalam kandungan. Ya, masih dalam kandungan, orang tuanya sudah meninggal. Ya, Abdullah, ayahnya sudah meninggal. Tatkala Rasulullah dilahirkan, kemudian ketika umur 6 tahun, ibunya pun meninggal dunia. Ya, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya mengasuh Rasulullah selama 2 tahun, dari 6 tahun sampai 8 tahun. Kemudian meninggal pula. Setelah itu Rasulullah diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai dewasa, sampai bahkan menjadi nabi dan rasul. Sampai sudah menjadi rasul pun pamannya Abu Thalib ini salah seorang yang dengan gigihnya membela Rasulullah SAW sampai meninggal. Ini Allah ingatkan bagaimana penjagaan Allah kepada Rasul. Ya, bukan saja sekarang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Rasulullah SAW sejak kecilnya. Ya. Jadi nggak mungkin ya dikatakan Rasulullah dari kecilnya sudah sesat. Ya. Secara logika pun nggak masuk akal, masa ada orang anak kecil sesat ya. Sedangkan hukum dunia saja seorang baru dihukumi pada saat dia sudah dewasa seperti itu ya, sudah umur akil balik. Ini Rasulullah SAW itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dari kecil sudah berakhlak baik. Rasulullah tidak pernah sujud kepada berhala, tidak pernah melakukan maksiat. Akhlaknya baik, dikenal oleh masyarakat sekitarnya. Jadi perilakunya Rasulullah SAW, akhlaknya dia sudah mulia. Ya, kalau dikatakan sesat, dari mana sesatnya? Kemudian dibuktikan lagi tatkala Rasulullah SAW mendapat wahyu. Ya, yang pertama kan tadi surah Al-Alaq. Yang kedua surah Al-Qalam. Di dalam surah Al-Qalam langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada dalam budi pekerti yang agung, dalam kedudukan akhlak yang mulia, yang tinggi. Jadi bukan akhlaknya baik ya, kadang baik kadang enggak. Ini Allah langsung yang memujinya. Allah Al-Alimul Khabir, Alimus Sirri wal Alaniyah. Allah yang mengetahui yang zahir maupun yang batin. Kalau orang kita memuji seorang karena dia baik akhlaknya, mungkin kita ngelihat karena zahirnya saja. Ya, kita puji, oh dia akhlaknya baik. Karena dia ngelihat, oh dia tunduk-tunduk sama kita seperti itu, oh akhlaknya baik. Tapi kita nggak tahu kan hatinya. Tapi kalau Allah yang muji, Allah kan tahu semua. Setiap hati seorang, setiap hati hamba-hambanya, Allah mengetahui baik yang zahir maupun yang batin. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alimul Khabir memuji Rasulullah SAW dengan bahwasannya Rasulullah ini berada dalam akhlak yang mulia. Ini di urutan wahyu yang kedua setelah surah Al-Alaq. Artinya belum banyak wahyu-wahyu yang lain yang turun kepada Nabi. Kalau udah banyak wahyu, seperti udah baca Al-Quran banyak, akhlaknya jadi baik ya. Oh berarti Rasulullah baru baik. Karena banyak dari Al-Quran. Tapi sebelumnya ini belum turun banyak Al-Quran, Rasulullah sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan akhlak Rasulullah sebelum diutus menjadi nabi memang sudah baik. Rasulullah itu sudah soleh, seorang yang baik. Tapi Rasulullah bingung bagaimana memperbaiki umatnya menjadi muslih. Orang ada yang soleh, ada yang muslih. Kalau soleh arti baik untuk dirinya. Tapi kalau muslih artinya memperbaiki orang. Jadi Rasulullah bingung bagaimana memperbaiki umatnya. Sehingga Rasulullah SAW ya, sering berkhulwat. Ya, karena kalau berada di lingkungan orang-orang yang rusak kan bingung. Ya. Akhirnya Rasulullah menyendiri berkhulwat di Gua Hira. Merenung bagaimana caranya, dari mana mulainya mau memperbaiki umatnya ini. Nah inilah yang dimaksud wa wajadaka dhallan fahada.
dan Allah mendapati engkau dalam keadaan bingung, fahada, lalu Allah memberikan hidayahnya, petunjuknya. Ya, dan seterusnya, wa wajadaka ailan fa aghna, Allah mendapati kamu dalam keadaan miskin, lalu Allah cukupi kamu, ya, dengan disokong bagaimana oleh istrinya Sayyidatina Khadijah, ya, dengan seluruh kekayaannya. Dia adalah merupakan seorang konglomerat pada waktu itu, seorang saudagar besar, semuanya hartanya dikorbankan untuk kepentingan dakwah Islam. Nah ini jadi wa wajadaka dhallam fahada, di sini makna dhalla, jadi jangan selalu melulu diartikan artinya sesat dalam arti dia sesat menyembah berhala, ya, melakukan kerusakan dan seterusnya. Ya, sebab kata dhalla di sini banyak sekali arti. Kalau kita baca dalam beberapa ayat Al-Qur'an, ya, nanti kita akan tahu bahwasanya tidak melulu berarti dhalla itu berarti sesat, yang artinya sesat itu menyimpang dari jalan Allah. Seperti dalam firman Allah dalam surah Thaha, ya, qala ilmuha 'inda rabbi la yadhillu rabbi wa la yansa. Nah, Nabi Musa mengatakan ketika berdialog kepada Fir'aun, dia mengatakan tentang hari kiamat, masalah kapan itu hari kiamat, ilmuha 'inda rabbi, ya, itu ilmu tentang itu, pengetahuan tentang itu hanya Tuhanku yang tahu. La yadhillu rabbi wa la yansa. Nah, yadhillu sini jangan, dhalla yadhillu jangan diartikan Tuhanku tidak sesat. Kalau diartikan sesat kan jadi nggak masuk. Jadi kalimat dhalla ini berarti banyak artinya. Dhalla bisa diartikan hilang, dhalla bisa berarti lupa, seperti itu. Dhalla biasa diartikan bingung, sesuai dengan siyakur kalamnya. Kalau dhalla an sabilillah itu baru menyimpang dari jalan Allah. Nah, seperti di ayat yang lain juga, kalau tadi diartikan la yadhillu rabbi wa la yansa, arti Tuhanku tidak akan lupa atau tidak akan keliru dan tidak akan lupa. Atau di dalam surah Al-Baqarah 282, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Ini dalam menjelaskan bagaimana tentang syahadah, kesaksian, ya, dua orang, biasanya kesaksi itu 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Yaitu kalau 2 orang perempuan, kenapa mesti 2 orang perempuan? Antadilla ihdahuma, ya, agar supaya kalau salah satu di antara keduanya, tadilla diartikan, kalau artikan sesat, bingung bagaimana. Di sini bukan sesat artinya. Dikhawatirkan salah satu di antaranya lupa, fatudzakkira ihdahumal ukhra, maka yang satu akan mengingatkan yang lain. Jadi tadilla di sini tidak bisa kita artikan sesat. Sesat artinya apa hubungannya orang jadi saksi dalam suatu jual beli, kemudian dia jadi sesat, nggak ada hubungannya. Di sini maksudnya kalau dia lupa, yang satu akan mengingatkan. Atau dalam ayat yang lain, walladzina qutilu fi sabilillahi falayudilla a'malahum. Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, dalam berperang di jalan Allah, falan yudilla a'malahum. Kalau diartikan falan yudilla, Allah tidak sesatkan amal mereka, apa maksudnya? Jadi maksudnya Pak, Allah tidak hilangkan amal mereka. Dhalla itu bisa jadi sesuatu yang hilang. Seperti dalam hadis Nabi, al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu ilmu pengetahuan, suatu yang bermanfaat, itu bagaikan barang yang hilang milik seorang mukmin. Di mana saja dia dapati, dia yang lebih berhak untuk memilikinya. Atau dalam surah Al-Fil, alam yaj'al rabbuka alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini juga kata bentukan dari kata dhalla. Bukankah Allah jadikan upaya mereka itu fi tadlil? Di sini bukan dalam arti sesat, diartikan sia-sia. Ya. Atau misalnya anak-anak Nabi Yusuf berkata tentang Nabi Yusuf, ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, dibilang apa? Inna abana lafi dhalalin mubin. Sungguhnya ayah kita ini lafi dhalalin, jangan diartikan sesat, ya.
berarti kan ya keliru atau lupa atau sebagainya ya. Nah inilah makna-makna dari dhallah. Oleh karena itu ya, kalau kita ada akhlak kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, ada rasa penghormatan, nggak mungkin langsung ketika mendapati kata dhallah yang dialamatkan kepada Nabi kita lalu kita katakan Nabi itu sesat. Dan secara sirah pun tidak mungkin hal itu. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Rasil TV untuk Islam yang satu.